Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan gimana cara membuat output SKPI. Pertama-tama kita buka dulu XAMPP, kita aktifin yang di atas. Nah, terus setelah kita running langsung buka Chrome, apa aja yang penting browser. Buka, bentar, kita minimize, cari Chrome. Kalau saya pakai device Chrome. Nah, lalu kita buka di sini localhost PHP Meet IP. Klik sebentar. Nah, sini udah keluar. Kita bikin baru. Kita masukin database-nya SKPI Rosa _Rosa. Kita langsung buat. Untuk yang di samping tidak bisa diubah ya. Nah, berhubung saya sudah buat tadi, jadi filenya udah ada. Nah, tinggal saya jelaskan saja. Baru setengah. Nah, kita unhidden dulu. Kita tambahin. Nah, setelah tambahin kita masukin query. Nah, ini yang udah beberapa yang udah saya kerjakan tadi. Jadi beberapa query udah saya masukin dulu, Pak. Jadi posisinya saya masukin query itu saya taruh dulu di notepad, karena kalau saya ngetik videonya bakal panjang banget, Pak. Nggak kuat device-nya. Jadi saya perpendek dengan query-querynya saya masukin notepad, terus saya copy. Oke, insert into CVL. Nah, bentar. Kita langsung copy dulu. Kita bikin create table-nya dulu ya, karena CVL tadi belum ada. Oke, kita copy. Ini query-nya. Create table kita copy di sini, lalu kirim. Oke, dia sukses dan tabel CPL sudah ada. Nah, untuk mengisi tabel CPL, saya sudah buatkan query juga. Saya taruh di notepad. Kita buka di notepad. Nah, isi itu inputnya menggunakan yang kayak Bapak. Sama. Bentar, saya kecilkan dulu teksnya karena terlalu gede. Oke. Nah, isinya saya ambil insert into untuk menambahkan suatu input data. Insert into itu guna untuk menambah suatu data di tabel ataupun kolom. Kita copy paste di sini. Kita hapus dulu query yang pertama. Kita copy paste, langsung kita kirim dan sukses. Kita lihat di tabel CPL-nya. CPL-nya sebentar. Tilang oke aja. Tabel CPL. Salah. Itu contoh yang punya Bapak yang nomor 1 yang saya buka tadi. CPL. Nah, si database-nya udah masuk nih. Nah, jadi nge-stop laptopnya. Kita langsung ke jelajah buat lihat isinya. Nah, ini inputan yang tadi yang saya copy paste, outputnya keluar seperti ini. Kita bikin lagi. Oke, kita masukin query-nya lagi, yaitu bikin apa ini? Jadi lanjut kita buat di tabel kedua, yaitu ID diri ya. SQL-nya kita hapus dulu query yang pertama, langsung copy paste query yang udah kita copy tadi, langsung kirim. Nah, ini kenapa udah dia error, karena table data diri itu sudah ada, udah saya buat dari awal tadi, udah saya buat, tinggal masukin inputan buat datanya. Oke, kita copy dulu, kita Ctrl A, terus copy paste, kirim, dan sukses.
updatean insert itu datanya sudah masuk ya. Untuk di ID diri aja tuh 2. Setelah itu kita bikin baru lagi. Bentar. Kita masukin data yang kedua. Oke, langsung kirim dan selesai. Buka di ID PS. Bentar. Kita unhide dulu. Kalau tadi kepencet, maaf. Dari matuk TPS tuh outputnya seperti ini untuk data yang tadi saya masukkan ya. Selanjutnya kita bikin lagi, kita masukin query lagi sesuai dengan apa perintahnya. Kita bikin ini, kita copy paste, kirim. Sukses, dia bakal buat tabel lagi. Nah, buat masukin inputan table tadi, saya juga sudah siapkan query-nya. Jadi saya tinggal masukin aja Pak. Jadi insert into create table-nya udah saya siapkan di notepad. Saya ketik dulu. Nah, dalam pengetikan saya tidak video Pak, karena kalau saya video bakal panjang banget. Karena saya ngetiknya juga lelet, makanya saya taruh di notepad biar enak, tinggal copy paste saja. Nah, sudah copy paste, langsung send atau kirim ke. Nah, maka isi dari output itu tabel itu tadi udah keluar. Nah, ini tuh. Oke, kita bikin baru lagi. Lakukan hal yang sama seperti apa yang saya lakukan. Mudah-mudahan hal ini membantu. Karena kalau kita pakai struktur, dia bakal ribet kalau kita mau update data, terus mau drop, mau delete, atau kita ingin menggunakan trigger, itu bakal ribet. Kalau pakai query, kita tinggal masukkan query, terus nama kolom atau nama table, tinggal kita update gitu Pak. Ya, saya melakukan hal ini terus menerus Pak, seperti ini. Masukin query, bikin table, terus bikin isi tabel. Nah, seperti itu Pak. Nah, kenapa di sini ada error? Karena table yang mau saya buat itu sudah ada, udah sukses, namun saya nggak lihat tadi. Saya masukin query yang sama, tapi dia error, dia muncul error. Berarti yang harus saya lakukan adalah copy paste. Sebentar. Cari dulu. Nah, saya mau
insert into, bukan create table ya. Dia akan sukses dan masuk ke, nah dia udah keluar. Yang saya input tadi udah keluar, outputnya seperti ini untuk tabel yang ini. Lanjut lagi, kita bikin lagi tabelnya. Lakukan seperti hal yang sama seperti ini terus. Mudah-mudahan dengan cara ini, kalau menurut saya lebih mudah dan lebih bisa dimengerti gitu, daripada kita harus bikin pakai cara pertama, yaitu struktur. Karena struktur itu ribetnya, kita harus menentukan integer, varchar. Nah, kalau kita punya query, kunci query buat bikin tabel, kita nggak perlu lagi yang namanya pusing buat harus ngatur varcharnya, harus ngatur panjang teksnya, begitu Pak. Makanya saya gunakan query biar mempermudah saya untuk mengubah data dalam suatu database, untuk update, drop, delete, dan lain-lain. Lalu di sini saya lanjut lagi, masih saya bikin baru lagi. Ctrl A, langsung Ctrl V untuk memasukkan datanya. Nah, udah keluar itu. Ada template belakang, template depan. Nah, di sini saya saya buat dulu, create tabelnya saya buat dulu. Nah, setelah tabelnya sudah terbuat banyak, nah baru saya masukin input datanya Pak. Ya, kayak dari template belakang, tampilan depan, saya buat dulu tabelnya. Lalu nanti saya masukkan beberapa data-data dari yang diminta, begitu Pak. Sebentar. Sini saya kebingungan Pak, karena soalnya ada sedikit errornya sih. Saya copy dulu. Udah sampai di user, kita bikin baru lagi. Saya sih menyarankan buat pakai query ya. Nah, meskipun awal-awalnya kita harus ngetik dulu, tapi menurut saya simple pakai query sih. Nah, ini kita masukin datanya untuk trigger. Nah, trigger ini sebenarnya buat mengubah data, namun sekali penginputan. Jadi kalau dia ada dua table atau kolom, kita gunakan trigger, dia bisa langsung mengubah data kolom 1 dan kolom 2, atau table 1 dan table 2. Contoh, saya ingin mengubah nama seseorang mahasiswa. Dia ada di table 1 dan ada juga di table 2. Bahkan bisa juga lebih dari table 2. Dia berada di table 3. Nah, kita cuman butuh trigger, kita masukin query trigger, kita masukin inputan di tabel 1. Dia secara otomatis akan mengubah data-data yang ada di table yang lain. Begitu. Itu sebenarnya fungsi trigger. Dia bisa mengubah dalam satu penginputan, bisa mengubah 3 kolom sekaligus, bahkan lebih. Tampilannya tadi trigger, kita masukin lagi data penginputan yang baru, yaitu primary key. Beberapa primary key-nya. Nah, saya lakukan itu sebenarnya udah selesai sih.
Tapi saya ulang lagi Pak, karena Bapak kan mintanya untuk langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya. Nah, saya akan tunjukkan lagi cara untuk mengubah. Nah, ini adalah tampilan trigger yang pengen kita ubah. Nah, buat mengubah itu semua, di situ kan ada kotak di bawah insert, itu buat query-nya. Nah, di situ kita memasukkan dalam tanda petik di atas, itu masukin contoh name, nama yang mau diubah. Nah, itu dimasukin di situ. Dia secara otomatis kalau sama format datanya, kolom 1, kolom 2, kolom 3 dia ada nama semua, dia otomatis bakal berubah. Kita langsung yang terakhir, biar mempermudah aja, kita langsung copy semuanya. Oke, lanjut lagi. Bikin data-datanya lagi. Oke, kita running. Udah saya copy semua untuk primary key-nya, mau proses. Nah, tetap masih ada salah. Kita lihat bacaan tulisan di bawah. Itu ada di primary key.
ID diri. Berarti ID diri memang sudah ada jadi primary key. Udah saya setting tadi. Kita buang dulu primary key-nya. Boleh. Wahai, nyada menggerep agak pojama kopok. Laju kesah. Presentasi. Nah, kalau udah seperti ini dia udah sukses, Pak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.